Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, Madam. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi metode kontemporer respon fisik total. Bisa dimulai ke slide yang selanjutnya. Sejarah metode respon fisik total. Respon fisik total merupakan konsep pendekatan pengajaran bahasa yang diciptakan oleh Profesor James Asher, seorang psikologi dari San Jose State College, Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 60-an, dia memulai eksperimen pengajaran bahasa dengan memanfaatkan gerakan tubuh. Berbagai bahasa telah dicoba olehnya. Menurut Asher, dalam mempelajari bahasa asing, orang dewasa akan berhasil kalau ia meniru cara belajar anak ketika mempelajari bahasa ibunya. Metode ini dihubungkan dengan teori pengusutan atau trace theory, ingatan dalam psikologi yang berpendapat bahwa semakin sering atau semakin intensif suatu hubungan ingatan ditelusuri, maka semakin kuat pula asosiasi ingatan itu, dan semakin mudah pula yang ditimbulkan dan diingat kembali penelusuran atau penyusutan ulang dapat secara verbal. Next. Pengertian. Metode fisik total merupakan suatu metode pengajaran bahasa yang dibangun berdasarkan koordinasi sebuah tindakan praktek, dan metode ini berupa pengajaran bahasa melalui tindakan kegiatan fisik, gerakan, di mana bahasa diajarkan dengan cara mengaktifkan gerakan tubuh seluruhnya. Pendekatan ini ditobah ilmu psikologi perkembangan serta teori pembelajaran. Secara umum, metode dapat diartikan sebagai cara melakukan suatu secara khusus. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik belajar. Prinsip dasar pendidik dapat dimaksudkan diantaranya prinsip psikologis, pendidikan, dan prinsip pedagogis. Sedangkan teknik yang terkait dengan pembelajaran diantaranya teknik komunikasi dan teknik pengelolaan atau manajemen pendidikan. Next. Praktek metode respon fisik total. Dalam proses pembelajaran bahasa dengan metode ini, para pengajar harus dapat berperan sebagai pengarah semua tingkah laku peserta didik. Peserta didik tidak boleh dipaksa untuk menggunakan suatu apabila mereka belum siap. Kemampuan menyimak memegang peranan penting dalam kegiatan berbahasa. Oleh karena itu, kemampuan ini harus dikembangkan secara optimal. Pemahaman dalam keterampilan berbicara secara meningkat. Fase proses pembelajaran dengan metode ini sebagai berikut. 1. Pengajar memberi perintah kepada peserta didik, kemudian memperagakan bersama-sama. 2. Peserta didik mendemonstrasikan perintah dalam pembelajaran. 3. Peserta didik belajar membaca dan menulis perintah. 4. Peserta didik belajar memberi perintah. Selanjutnya, keutamaan dari metode tersebut dapat disimpulkan metode respon fisik total merupakan sebuah metode yang berupa gerakan disertai daya ingat para peserta didik agar semua anggota tubuh secara aktif dapat merespon sebuah perintah bahasa yang dilakukan oleh pengajaran. Jadi, metode pembelajaran tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bimbingan agar siswa belajar dengan sesuai bakat dan keterampilan masing-masing. Setiap metode pembelajaran menekankan pada proses belajar siswa secara aktif dalam upaya memperoleh kemampuan hasil belajar. Metode pembelajaran yang dipilih tentunya menghindari upaya penuangan ide kepada siswa. Karena setiap guru seharusnya memiliki pemikiran bagaimana cara membuat siswa dapat belajar secara optimal, yakni dapat dicapai jika siswa aktif di bawah bimbingan guru yang aktif pula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Silakan.
Desain metode respon fisik total. Tahap pertama pembelajaran adalah penyajian. Guru memberi perintah kepada beberapa orang siswa lalu melaksanakan tindakan-tindakan bersama dengan mereka. Pada tahap kedua, para siswa tersebut menunjukkan bahwa mereka dapat memahami perintah-perintah tersebut dengan melaksanakannya langsung. Sendirian, para siswa yang tadinya hanya mengamati juga mempunyai peluang untuk menunjukkan pemahaman mereka. Guru kemudian mengkombinasikan ulang unsur-unsur perintah para siswa, mengembangkan fleksibilitas mereka dalam memahami ucapan-ucapan yang tidak familiar. Perintah-perintah yang dilaksanakan oleh para siswa. Setelah belajar mereaksi beberapa Setelah belajar mereaksi beberapa perintah lisan, para siswa tersebut belajar untuk membaca dan menulisnya. Ketika siswa sudah siap untuk berbicara, kegiatan pembelajaran terus diperluas termasuk dengan komedi pendek dan aneka permainan. Latihan dalam bentuk memberi perintah dan melakukan perintah merupakan aktivitas utama dalam kelas yang menggunakan metode respon fisik total. Perintah-perintah itu pada umumnya digunakan untuk menimbulkan tindakan-tindakan dan aktivitas fisik dari para siswa. Tanya jawab atau percakapan ditunda sampai setelah sekitar 120 jam pelajaran. Aktivitas kelas lain termasuk bermain peran dan penyajian slide. Bermain peran terpusat pada situasi kehidupan sehari-hari seperti di ruang makan, supermarket, atau di pasar. Selanjutnya, dalam metode ini, guru memainkan peran sebagai pengarah yang aktif. Gurulah memutuskan apa yang harus diajarkan, dialah yang model dan menyajikan materi pelajaran yang baru, dan dialah yang memilih materi pendukung untuk digunakan dalam kelas. Namun demikian, guru harus lebih banyak memberikan peluang kepada siswanya. Guru bertanggung jawab untuk menyediakan jenis pajanan bahasa terbaik agar siswa dapat menginternalisasi ketentuan dasar dari bahasa sasaran. Dengan demikian, guru harus mengendalikan bahasa yang akan diterima siswa, menyediakan bahan baku teori yang akan siswa bangun dalam benak mereka. Selanjutnya, dalam memberi umpan balik kepada siswa, guru harus meniru cara orang tua dalam memberi umpan. Pada mulanya, orang tua mengoreksi sangat sedikit, tetapi ketika anak bertumbuh dewasa, orang tua akan mengurangi toleransinya terhadap kesalahan anak mereka dalam berbicara. Dengan cara yang sama, para guru perlu menahan dulu dari terlalu banyak koreksi pada langkah-langkah awal dan sama para guru perlu dan mestinya tidak menyela untuk mengoreksi kesalahan siswa karena hal itu akan menghalangi siswa. Dalam metode ini secara umum tidak ada teks pokok pelajaran, maka berbagai benda dan realisasi memainkan peran penting untuk siswa yang benar-benar
pemula, pengajaran bisa jadi memerlukan pemakaian materi pengajaran. Karena suara guru, tindakan-tindakannya, dan isyarat-isyaratnya sudah menjadi dasar yang cukup aktivitas kelas. Kemudian guru bisa menggunakan benda-benda yang biasa dalam kelas, seperti buku, pena, piala, dan mebel. Ketika pelajaran sudah berkembang, guru perlu membuat atau mengumpulkan bahan-bahan untuk mendukung pengajaran. Benda-benda tersebut termasuk gambar, slide, dan daftar kata. Pengembang metode ini telah mengembangkan kotak-kotak yang berisi benda-benda yang terkait dengan situasi-situasi tertentu seperti rumah, supermarket, dan pantai. Para siswa bisa menggunakan kotak-kotak itu untuk membangun strategi pengajaran. Prosedur dan teknik pengajaran metode respon fisik total terdapat dua teknik utama yang dapat digunakan dalam metode respon fisik total, yaitu teknik memperkenalkan, introduce teknik, dan teknik bekerja, working teknik. Teknik memperkenalkan maksudnya cara-cara untuk yang digunakan untuk memperkenalkan perintah atau kosakata baru kepada para siswa untuk pertama kalinya. Teknik bekerja mengacu pada cara-cara yang digunakan untuk menjelaskan atau mengkombinasikan perintah-perintah serta kosakata pendukung yang telah diperkenalkan kepada para siswa untuk peningkatan dalam bahasa sasaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Lupita Dewayani akan menjelaskan mengenai teknik-teknik untuk memperkenalkan kosakata baru. Yang pertama, guru mengucapkan dan memeragakan perintah-perintah untuk para siswa. Para siswa melaksanakan perintah itu dengan mendengarkan guru dan dengan melakukan apa yang guru lakukan. Guru menciptakan situasi-situasi di mana seorang siswa harus memilih antara dua kosakata. Siswa telah mengetahui satu kata dengan baik sehingga melalui proses penghapusan kata yang lain dengan segera dapat diketahui. Dengan pengenalan sebuah kata baru, siswa harus memilih satu kata yang dia kenal dari 3 kosakata. Jika dia menebak kata yang salah, maka dia harus mencoba lagi. Jika ternyata benar, maka dia akan mendapat penghargaan berupa pujian dari gurunya. Lalu guru memperkenalkan suatu kata baru dengan cara yang sangat jelas dan nyata kepada siswa, apakah dengan memperagakan atau melalui isyarat atau dengan tanda-tanda lainnya. Terakhir, guru memperkenalkan kosakata baru dengan meragakan perintah-perintah dari kaset. Guru merekam suaranya sendiri, lalu mengikuti setiap perintah yang terdengar, tetapi kadang-kadang guru juga sengaja merespon dengan salah satu kata yang kemudian dikoreksi oleh suara yang ada di tab. Lalu ada, mohon maaf, ini, nah, keunggulan metode keunggulan metode respon fisik total. Keunggulannya, metode ini memang mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengaktifkan para siswa karena situasi dalam kelas memang hidup. Lalu memberi kesempatan kepada siswa untuk menguji cobakan keterampilan-keterampilan mereka dengan cara yang kreatif. Di samping itu, ada beberapa keunggulan lain dari metode ini, di antaranya: 1. Pembelajaran bahasa terasa menyenangkan bagi guru dan siswa. 2. Siswa merasa terbebas dari perasaan tertekan atau stres ketika belajar. 3. Siswa mempunyai ingatan jangka panjang atas apa yang sudah dipelajarinya. Hal itu dikarenakan pemberdayaan potensi otak kanan dan otak kiri. 4. Metode ini memungkinkan kebermaknaan dalam belajar bahasa target. 5. Penundaan berbicara sampai pelajar cukup mengenal dan mengerti bahasa. Target melahirkan kepercayaan diri siswa.
Lalu, dengan penekanannya pada pemahaman metode ini dapat dengan mudah digabungkan dengan metode-metode lain yang berdasarkan pendekatan komunikatif. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rubita, yaitu kelemahan metode respon fisik total. Metode ini lebih jelas meletakkan tekanan pada keterampilan-keterampilan berbicara daripada keterampilan lainnya. Dengan demikian, maka pengembangan kecakapan dalam bidang keterampilan lainnya akan terlambat kalau pendekatan ini dipakai secara eksklusif sepanjang waktu. Di samping itu ada beberapa kelemahan lain yang perlu antisipasi dari metode ini, diantaranya 1. Aturan dalam bahasa begitu kompleks, sehingga bentuk bahasa dapat diajarkan dengan menggunakan perintah. 2. Beberapa orang siswa merasa enggan ketika diminta untuk memperagakan suatu gerakan. Pelajar dewasa terutama akan merasa tidak nyaman atau merasa dipersukar dalam kelas yang menggunakan metode itu. Teknik pengajaran bahasa asing dalam metode ini lebih cocok dan terbatas untuk pengajaran tingkat pemula. 4. Penerapan metode ini memerlukan guru-guru yang mampu berbicara dalam bahasa target dengan baik dan bermakna, dan tidak hanya struktur saja. Next. Jadi kesimpulannya dalam metode kontemporer ini adalah sebuah metode pengajaran bahasa yang bertujuan untuk mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik. Metode ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama James Asher, seorang profesor psikolog Universitas San Jose, California, AS. Metode ini berupa berkaitan dengan memberi di dalam psikologi yang menjelaskan jika hubungan memori lebih sering terdeteksi asosiasi memori menekankan pengembangan kemampuan melalui asosiasi gerak dengan makna sebelum kemampuan berbicara dan berbahasa dengan karakter. Demikian metode ini percaya bahwa sebuah pengajaran berbicara harus sampai kemampuan memenuhi terbentuk dalam menghafal kosakata, kemampuan memahami dalam memperkuat kemampuan produktivitas dalam mempelajari suatu bahasa. Semua itu dapat diharapkan mendorong keberhasilan guru dan proses belajar. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, kelompok 6 ini beranggotakan pertama Dija Sevinda, kedua Cindy Putri Fadela, ketiga Lupita Dewayani, keempat saya sendiri Gina Ayu Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour mes amis, Madame Ais. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dan saya selaku moderator bernama Muhammad Irfan Nur Hanif, beserta rekan-rekan saya yaitu Anindya Setianingsih dan Setianingrum Tina Suryan. Next. Community Language Learning atau pengajaran bahasa komunikatif. Metode ini diperkenalkan oleh Carlos A. Curran dan rekan-rekan pada tahun 1976. Curran sendiri bukanlah merupakan seorang guru bahasa, melainkan seorang ahli psikologi yang mengambil spesialisasi dalam penyuluhan atau konseling. Penerapan teknik-teknik penyuluhan pada pembelajaran pada umumnya dikenal dengan nama pelajaran penyuluhan atau counseling learning. Curran sendiri mengarang suatu metode khusus untuk mengajar bahasa yang diberi nama belajar bahasa secara berkelompok atau BBSB. Untuk singkatannya yaitu Community Language Learning. Metode ini sering disebut orang sebagai contoh dari pendekatan humanistis pada pengajaran bahasa atau humanistic approach to language teaching. Next.
Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anindya Setianingsih. Menurut Moskowitz, yang dikutip Richard dan Rogers, istilah humanistis di sini berarti pencampuran dari semua emosi dan perasaan-perasaan lain dari pelajar yang dalam proses belajar mengajar BT yang meliputi antara lain harga diri dan perasaan bangga akan pencapaian cita-cita dengan usaha sendiri atau kemandirian. Teori yang mendasari BBSB ini ialah pemikiran bahwa apa yang sebenarnya dipelajari oleh manusia pada umumnya itu bersifat kognitif dan afektif. Pelajaran disajikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu suasana yang memungkinkan pelajar dalam kurung bahasa berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama pelajar secara bebas. Dengan demikian, pelajar dalam kurung bahasa mengalami semua masukan dari luar secara menyeluruh, yakni melalui pikiran, kemampuan kognitif, dan perasaannya, kemampuan afektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stianingrum Tina Suryani. Adapun metode komunikatif memiliki berbagai ciri, yaitu yang pertama, sistem pembagian tuturan komunikasi dibagi menjadi dua aspek, yaitu fungsi dan makna. Yang kedua, pembelajaran sering dimulai dengan membaca secara simultan dan mendengarkan asal dialog dalam kehidupan nyata di situasi sehari-hari. Yang ketiga, CLT berasumsi awal bahwa para siswa ingin berkomunikasi dan ini memungkinkan untuk dilakukan. Yang keempat, metode komunikatif sangat tergantung pada situasi dan keinginan siswa untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pengajaran bahasa secara komunikatif, yaitu yang pertama, fleksibilitas. Memungkinkan banyak hal masuk ke dalam kelas guna menambah kepandaian komunikasi para siswa. Dan pengajar boleh menyusun suatu model kalimat secara keseluruhan dalam waktu singkat. Kemudian, siswa mengulanginya beberapa kali dan kembali pada situasi di mana siswa dapat mencoba menggunakannya. Next, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anindya Setianingsih. Pengajaran bahasa komunikatif. Teori bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem untuk ekspresi makna, fungsi primer, interaksi, dan komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stianingrum. Metode komunikatif apabila dibagi mengenai teori belajar, tujuan-tujuan, dan silabusnya. Yang pertama, teori belajar, yakni aktivitas-aktivitas yang melibatkan komunikasi real, menjalankan tugas-tugas yang penuh makna, dan menggunakan bahasa yang bermakna untuk pembelajaran, yaitu untuk mempromosikan bahasa. Adapun tujuan-tujuannya yaitu untuk merefleksikan kebutuhan-kebutuhan si pembelajar, yakni mereka akan mencakup skill-skill fungsional serta tujuan-tujuan linguistik. Silabus yakni meliputi beberapa atau semua hal-hal berikut. Yang pertama, struktur-struktur, yang kedua, fungsi-fungsi, yang ketiga, nation, yang keempat, tema-tema, yang kelima, tugas-tugas, yang keenam, penataan akan dipandu oleh kebutuhan pembelajar. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Merci Tina Suryani atas penyampaiannya. Sekian dari kelompok kami. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang
metode pembelajaran kontemporer natural approach. Kami beranggotakan saya, Lutfia Yasmin dengan NIM akhiran 60, Putri Ayu Amara dengan NIM akhiran 62, Rizkyana Ayu dengan NIM akhiran 64, dan Sarah Permata dengan NIM akhiran 66. Kami akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, 1. Pengertian metode pembelajaran kontemporer natural approach. 2. Tujuan metode pembelajaran kontemporer natural approach. 3. Prinsip metode pembelajaran kontemporer natural approach. 4. Contoh metode pembelajaran kontemporer natural approach. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian. The natural approach adalah pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang dibuat oleh T.D. Terrell and S.D. Gresham pada tahun 1983. Tujuan pendekatan ini adalah mengembangkan kompetensi komunikatif siswa. Pendekatan ini berbasis pada teori S.D. Gresham tentang perolehan bahasa yang kemudian implikasinya terhadap pendidikan bahasa kedua disusun oleh T.D. Terrell. Praktik pembelajaran merujuk pada pemenuhan segala kondisi yang dituntut oleh prinsip-prinsip yang disarikan dari teori perolehan bahasa terdiri dari 5 hipotesis. 5 hipotesis tersebut berperan sebagai payung atas semua praktik kelas. Pembelajaran sebagai upaya untuk membuat proses perolehan bahasa kedua terjadi di dalam kelas. Kegiatan belajar yang diselenggarakan diambil dari berbagai metode yang relevan dan bisa diadaptasi untuk memenuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam 5 hipotesis. Evaluasi dilakukan untuk menguji pencapaian siswa terutama dalam bidang komunikasi oral dan keterampilan membaca. Selanjutnya ada tujuan. Metode natural approach dirancang untuk anak yang pemula mempelajari bahasa asing atau bahasa sasaran. Metode ini didesain untuk membantu mereka menuju tahap intermediate. Ini diharapkan agar siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh pembicara yang menggunakan bahasa-bahasa target serta mampu menyampaikan ide dan permintaannya ke dalam bentuk bahasa sasaran. Tujuan khusus pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep natural approach. Tujuan khusus tersebut mereka bagi ke dalam 4 bidang, yaitu keterampilan dasar berkomunikasi individu dalam bentuk oral dan tulisan, serta keterampilan belajar akademik dalam bentuk oral dan tulisan. Kedua, tujuan pembelajaran bahasa sangat bervariasi, sesuai dengan kebutuhan siswa dan kepentingan tertentu. Selanjutnya ada prinsip. 1. Tujuan awal pengajaran bahasa adalah kompetensi komunikatif langsung. 2. Pengajaran harus diarahkan untuk memodifikasi serta meningkatkan tata bahasa para siswa, bukan membangun suatu kaidah pada suatu waktu. 3. Para siswa harus diberi kesempatan memperoleh bahasa, bukan memaksakan untuk mempelajarinya. 4. Faktor-faktor efektif yang harus dipaksakan beroperasi dalam pengajaran, bukan faktor-faktor kognitif. 5. Belajar kosakata merupakan kunci bagi pemahaman dan produksi ujaran. Selanjutnya. Contoh metode pembelajaran. 1. Sebelum mulai pembelajaran, guru akan menyiapkan bahan ajar. Yang kedua, setelah itu, guru memberikan poin-poin materi yang akan dibahas saat jam pelajaran. 3. Penunjang media pembelajaran dapat memakai video, animasi, kosakata, atau mendengarkan sebuah lagu. Untuk menguji dan mengembangkan kemampuan peserta didiknya, guru dapat memberikan tugas berupa membuat video dalam bahasa Perancis, seperti video percakapan perkenalan. Yang ketiga, guru melakukan evaluasi terhadap tugas peserta didik. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.